الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amitra yang dirahmati Allah, memang di zaman musim lebaran haji ini kemudian muncul banyak lembaga sosial atau lembaga zakat modern yang menawarkan harga kambing kurban itu lebih murah daripada harga pasar. Ya, entah bagaimana caranya, mungkin sebagai motivasi agar orang mau berkurban, atau memang dia punya subsidi yang ditujukan kepada orang-orang yang punya semangat berkurban tapi ekonominya masih rada kurang begitu, maka dikasihlah harga yang cukup bersahabat. Bahkan ada kambing yang mungkin harganya hanya 1,6 juta saja, itu jauh di bawah harga biasanya. Lalu sebenarnya apakah sah kalau kita berkurban dengan kurban yang harganya katakanlah murah begitu? Nah, sahabat Amitra yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa syarat sah hewan untuk dijadikan hewan ternak, hewan kurban itu bukan harganya yang mahal atau harganya yang murah atau harganya yang standar sekian, bukan. Jadi standar untuk dikatakan bahwa hewan tersebut sah jadi kurban sembelihan hari Idul Adha itu bukan dari harganya. Syaratnya yang pertama dari jenisnya. Jenis hewan yang boleh dijadikan sembelihan ketika hari Idul Adha, dia haruslah hewan ternak yang merupakan wajib zakat. Ternak wajib zakat itu apa aja? Ada kambing, sapi, dan juga unta. Berapapun harga yang kita dapat, itu sah dijadikan sembelihan. Tentu dengan mengikuti syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Umurnya sudah cukup. Dari mana umur cukup ini? Dari sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, kata Nabi Muhammad, jangan kalian sembelih hewan yang kecuali yang sudah musinnah. Jadi sembelilah hewan kalau untuk kurban hewan yang musinnah. Apa itu musinnah? Secara bahasa, musinnah itu adalah hewan yang sudah masuk 2 tahun dan berjalan 3 tahun, berjalan ke tahun ketiga. Mungkin bahasa sederhana ya sudah cukup umur untuk disembelih. Nah, memang musinnah ini berbeda-beda. Kalau musinnahnya unta itu 5 tahun. Semua ulama sepakat itu 5 tahun. Kalau musinnahnya kambing, sebagian ulama mengatakan setahun. Tapi kalau madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan musinnahnya kambing itu 2 tahun. Sedangkan sapi semua sepakat musinnahnya sapi 2 tahun. Jadi seakan Nabi ingin mengatakan jangan sembelih kambing kecuali yang sudah 2 tahun. Jangan juga sapi sembelih kecuali yang sudah 2 tahun. Jangan sembelih unta kecuali yang sudah 2 tahun. Wa illa ayyasura alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkan itu. Entah hewannya tidak ada atau memang uangnya tidak cukup untuk beli hewan-hewan yang musinnah. Fatadbahu jaz'atan minadh-dhani, maka sembelih saja jaz'ah dari hewan domba. Jaz'ah dari kambing domba. Kambing domba jaz'ah itu adalah kambing domba yang apa? Kata sebagian ulama, domba yang jaz'ah itu adalah domba yang sudah berumur 6 bulan. Tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan 1 tahun. Jadi untuk menghindari perdebatan, ambillah domba yang 1 tahun. Jadi beli kambing yang 2 tahun kalau bisa. Kalau nggak bisa, domba aja yang 1 tahun. Patungan sapi silahkan. Kalau nggak mampu, beli domba aja yang 1 tahun. Jaz'atan minadh-dhani. Jadi bukan harganya berapa, umurnya cukup atau enggak. Bahkan kalau bisa kita dapatkan umur yang seperti dengan harga yang mungkin bahkan gratis karena dikasih orang, itu sah jadi sembelihan kurban. Jadi yang jadi masalah itu bukan harganya berapa, tapi sudah sesuai enggak dengan ketentuan syariat bahwa hewan kurban yang jadi sembelihan Idul Adha itu harus dengan umur musinnah atau domba yang jaz'ah, yaitu yang 1 tahun. Begitu. Kemudian yang ketiga syaratnya juga, syarat hewan itu dia harus bebas dari cacat. Kenapa cacat harus bebas? Ya tentu karena Nabi Muhammad SAW mensyaratkan itu. Karena kurban ini adalah ibadah ritual, maka ketentuan dari A sampai Z itu harus mengikuti wahyu. Dan Nabi Muhammad menyebutkan itu dalam sabdanya bahwa hewan yang dijadikan sembelihan untuk kurban Idul Adha harus bebas dari cacat. Cacat apa saja yang membuat kurban tidak sah? Kata Nabi Muhammad ada 4 hal. Arbaun, 4 hal yang merupakan cacat yang membuat kurban tidak sah. Apa itu? Al-auraul bayyin, yang matanya buta sebelah.
Ya tentu buta sebelah aja nggak boleh, apalagi buta dua-duanya kan gitu. Kemudian al-maridhatul bayyin maruduha, yang punya penyakit, yang membuat kambing, sapi dan untanya itu badannya kurus, tidak bisa bergerak, hilang semangat dan sebagainya, itu berarti punya penyakit. Tentu ahli gizi hewan yang bisa memantaunya. Kemudian yang ketiga adalah al-arja'ul bayyin. Arja itu yang kakinya pincang. Ya tentu pincang sebelah nggak boleh, apalagi kalau pincang dua-duanya. Kata Imam Taqiyuddin Alis dalam kitab Kifayatul Akhyar, pincang yang membuat kambing itu, hewan itu keluar dari rombongan. Artinya rombongan gembala kambing sapi itu jalan, dia ketinggalan gara-gara kakinya pincang. Karena ketinggalan sehingga dia tidak bisa mendapatkan rumput yang bagus, dia bisa hanya mendapatkan rumput sisanya. Ya buruk, karena rumputnya buruk pun jadi gizinya berkurang, dagingnya pun jadi sedikit. Itu sebab kenapa dikatakan pincang itu tidak boleh jadi hewan sembelihan kurban. Kemudian al-kasiratul lati la tunqa, yaitu yang kurus banget, saking kurusnya sampai hilang, tulang sumsunya pun tidak ada. Nah, 4 cacat inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yang kata ulama 4 cacat ini mempengaruhi dagingnya. Maka kalau ada beberapa kekurangan dalam tubuh hewan kurban, tapi kekurangannya tidak membuat dagingnya berkurang, seperti di kebiri itu kan kurang, tapi kebiri itu justru membuat hewan ternak menjadi lebih gemuk. Bahkan Nabi Muhammad menyembelih juga hewan kambing yang mana itu sudah dikebiri, atau tanduknya patah, karena tanduk tidak punya urusan dengan dagingnya gitu. Jadi penyakit yang membuat, cacat yang membuat hewan kurban tidak boleh disembelih adalah cacat yang mengurangi daging sembelihan. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ya, kalau ada hewan betina yang lagi mengandung, itu pun nggak boleh, karena dagingnya berkurang, yang besar tuh kandungannya. Kalau betinanya boleh, jantan betina nggak ada urusan. Yang jadi masalah kalau betinanya itu adalah hewan yang sedang hamil. Jadi inilah syarat hewan sah untuk dijadikan sembelihan. Berapapun harga yang kita dapat, kalau dia memenuhi syarat-syarat yang tadi, itu sudah sah dijadikan hewan sembelihan. Udah 1 juta kah kita dapat, atau bahkan mungkin gratis sekalipun kita dapat, yang penting memenuhi syarat, itu sah jadi hewan sembelihan. Standarnya bukan standar harga. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.